Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Pandru Sliandi di channel YouTube saya Panoe Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk nge-review satu unit motor Yamaha Mio tahun 2010. Jadi Yamaha Mio tahun 2010 ini dari si ownernya itu dia mau rubah ke tipe trail. Seperti apa? Nanti kita jelaskan satu persatu detailnya apa aja sih yang diganti si ownernya ini, yang dirubah dari Yamaha Mio standar sehingga menjadi Yamaha Mio tipe trail. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk di perubahan Yamaha Mio ini yang paling signifikan itu terdapat di bagian roda, rangka, stang, dan juga di bagian knalpot. Nah, kita bahas dari depan dulu teman-teman. Oke, untuk di bagian depan kita menggunakan roda ring 17 punyanya Rossi. Untuk jari-jarinya kita pakai merek Scarlett ya. Lumayan cukup murah juga sih di marketplace, dijual di online juga banyak sih sebetulnya untuk merek Scarlett ini. Nah, untuk tromol depannya kita menggunakan tromol depan original, kita cat ulang juga. Untuk di bagian bushing kita menggunakan merek BED. Nah, untuk di ban kita pakai ban Corsa tipe MT Cross. Untuk ukurannya kita pakai yang ukuran 250. Ya, sebetulnya sih enakan pakai 275 ya. Cuman kalau untuk di 275 karena memang basicnya juga ini harian ya. Jadi nggak terlalu kita pentingin ya. Di 250 juga udah enak juga sih. Nah, untuk di bagian spakbor kita coak sedikit. Ini originalnya ya. Kita coak di bagian depan saja, dipapras sedikit. Dan untuk di bagian shock breaker, nah ini yang harus kita perhatiin di perubahan Yamaha Mio Smile ini. Untuk perubahan di shock breaker ini kita hanya merubah di bagian sulingan. Jadi kita tambah sulingan ini, kita cari sulingan baru, dipotong sekitar 8 cm, kita las ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Lumayan cukup enak juga sih ribbonnya. Tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras juga. Cukup enak juga sih untuk di Yamaha Mio. Cuman kalau misalkan memang teman-teman cari yang lebih empuk lagi, kalian bisa pergunakan shock breaker kepunyaannya Honda Supra. Itu lebih enak lagi teman-teman, dan juga memang lebih tinggi karena kita di sini masih memanfaatkan bahan yang ada. Nah, oke teman-teman, untuk di bagian tabung shock breakernya kita masih menggunakan original, hanya kita pemolesan sedikit aja. Nah, pindah lagi kita ke bagian depan. Untuk bagian depan, karena memang ini Mio-nya harian ya, bukan untuk di lintasan, kita si ownernya itu mau buat motor tipe trail tapi memakai lampu. Nah, ini ada sedikit keistimewaan, jadi kita pasang halis juga, si ownernya pengen pasang halis, terus kita pasang lampu di bagian utama, 2 lampu. Itu kiri dan kanan, kita memanfaatkan Smile ini gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Kebanyakan kan yang lain pada di atas gitu kan. Nah, jadi saya di sini memanfaatkan apa yang ada di bagian Smile ini, lampu Smile. Nah, ini kita menggunakan lampu banyak di Shopee juga banyak sih. Lampunya ini ukurannya sekitar berapa senti, 3 apa 5 senti gitu ukurannya. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi ke bagian atas. Kita menggunakan dudukan stang ya, kita bikin sendiri. Ini menggunakan plat sekitar 2 sampai 4 mili itu yang paling bagus sih kalau menurut saya. Ini juga untuk plat kita bikin sendiri. Nah, untuk perubahannya itu di bagian stangnya kita robah, kita potong yang bagian aslinya, terus kita sambung ke plat yang kita sudah siapkan. Nah, untuk di bagian stang kita menggunakan stang 4 bar. Nah, untuk bagian handbarnya itu kita menggunakan pro-taper, tapi ini yang biasa ya, bukan yang original. Untuk di bagian selang kita masih menggunakan Scarlett ya. Ini ukuran 130 cm untuk di bagian selang pengereman. Nah, untuk di bagian pengereman master kita masih mempertahankan originalnya Yamaha Mio, karena memang lumayan cukup bagus juga sih, pengeremannya cukup bagus. Untuk di bagian hand gripnya kita masih menggunakan original karena memang cukup empuk juga sih. Kita menggunakan Yamaha Mio asli. Dan untuk di bagian tuas rem kita pakai tuas rem yang merek Domino. Ini harganya lumayan murah juga ya di marketplace, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu polos. Ini warnanya banyak juga tersedia, cuman ownernya pengen ganti warna ke warna hitam. Oke teman-teman, untuk di bagian belakang
saya menggunakan rangka rubahan dari Alus Bagja ya. Itu dia bengkelnya di depan Dokter Bambang ya, alamatnya Cipancur, itu Jalan Raya Cipancur ya. Nah, untuk di bagian depan juga itu rangka kita potong di bagian depannya, terus kita sambung menggunakan pipa baru. Nah, sebetulnya sih untuk rangka ini kita juga terinspirasi dari motor tetangga kita ya, Adul Remaja Jaya Motor ya. Memang pas pertama saya lihat kerangka itu punyanya Remaja Jaya Motor itu saya rasa cukup bagus. Makanya kita tiru, kita pasangkan di motor ini, dan kebetulan juga si ownernya memang setuju untuk tipe rangka seperti ini. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan kita lanjut ke belakang lagi, kita perubahan di bagian jok belakang. Jok belakang kita rubah, kita tinggiin sekitar berapa sentimeter gitu, saya lupa waktu itu. Terus kita pasang spon dan ganti kulit jok saja. Lumayan cukup bagus juga sih untuk jok ini, sangat empuk karena memang Yamaha Mio untuk di bagian kulit joknya itu udah empuk banget gitu kan. Nah, untuk di bagian warna, sebetulnya untuk bagian warna ini kita masih inden ya. Kemarin kita pesen warna putih original Yamaha, cuman memang kebetulan belum datang. Kita masih menggunakan bodi yang baru. Ini hijau Tosca ya, hijau Tosca. Kita pasang stiker Scotland gitu kan, pasang Scotland full. Untuk strippingnya kita pasang di Lily Vector. Nah, untuk di bagian belakang juga sama, kita pasang Scotland juga atau stiker juga. Oke, untuk di bagian belakang yang istimewa di motor ini, kita menggunakan swing arm, yaitu swing arm kepunyaannya Nupolele tahun 2002. Nupolele ini memang awalnya itu kan ada yang kaleng dan juga ada yang babet. Nah, saya pilih yang kaleng karena lebih slim, lebih simple, dan juga tidak terlalu gede. Nah, makanya saya pilih di Yamaha Nupo. As roda juga kita tetap pasang as roda punyanya Nupo juga. Nah, untuk di knalpot, bagian knalpot kita pasang WRC Depok ya, karena memang istimewanya WRC Depok, kita bisa bawa unitnya ke tempat knalpotnya, dan kita bisa pilih suara, request suara di WRC Depok. Nah, itu di Depok lokasinya ya. Oke, untuk di bagian roda belakang kita masih menggunakan originalnya, tromol original Yamaha Mio. Untuk di roda belakang pelek juga kita masih sama menggunakan Rossi ring 14 ya. Untuk ban kita sama menggunakan Corsa, itu ukurannya 100/90 MT Cross juga. Nah, untuk di bagian CVT ini menggunakan CVT Yamaha Mio original, hanya ada di sedikit variasi aja, yaitu di celup WTP ya, karbon ya, lumayan cukup bagus juga. Ini kita juga pasang di Depok ya. Untuk di bagian pengecetan ulang, semua kita dilakukan cat ulang ya, jadi biar nggak terlalu kelihatan monoton gitu kan, biar ada sedikit kelihatan celing atau kinclong gitu kan. Nah, selainnya lebih dari itu, saya rasa cukup di sini dulu. Nanti kita review ulang lagi. Kalau misalkan memang bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Pak Noe Channel lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.